Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari sebuah pertanyaan jamaah, bagaimana sikap ataupun fatwa Muhammadiyah tentang memilih atau mengangkat pemimpin perempuan. Bagaimana sikap Muhammadiyah, entah itu kepala daerah, kepala sekolah, atau kepala rumah sakit. Karena ada sebagian tempat itu pemimpinnya perempuan, misalkan di Surabaya, tapi dia bisa bersaing dengan laki-laki dan dia bisa memajukan daerahnya. Di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-17 di Garut, dan di dalam buku tanya jawab seputar agama jilid 4 dari Majelis Tarjih Pusat, pimpinan pusat, Majelis Tarjih memberikan fatwa bahwa boleh memilih pemimpin perempuan asalkan dia mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian, dan dia bisa bersaing dengan laki-laki. Lalu bagaimana dengan sebuah ayat Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan, gitu. Di sini Muhammadiyah tidak melihat dari zahirnya saja, Muhammadiyah tidak melihat dari harfiahnya saja, tapi Muhammadiyah melihat dari juga asbabul nuzulnya dan tafsirnya dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan di dalam rumah tangga, karena menjelaskan kronologisnya Nusius, seorang perempuan yang pada waktu itu dia membantah suaminya saat Ibnu Arabi, ya. Lalu keluarlah ayat ini. Maka Kementerian Agama menjelaskan ayat ini, memberi judul ayat ini di dalam tafsir Kementerian Agama, beberapa peraturan hidup bersuami dan istri. Karena seorang suami itu menanggung lahir dan batin nafkah untuk istri dan keluarganya. Nah, jadi lingkupnya hanya dalam rumah tangga saja, tidak secara umum dalam kepemimpinannya. Jadi kepala rumah sakit perempuan tidak masalah. Lalu bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la yufliha qaumun, tidak beruntung ya sebuah kaum walau amrohum imra'atan, yang memilih perempuan sebagai pemimpin. Maka di dalam fatwa Majelis Tarjih Adabul Mar'ah fil Islam dijelaskan bahwa Muhammadiyah tidak melihat dari segi juga zahirnya ini, tapi melihat i'latnya juga. Karena dalam usul fikih ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wajudan wa azaman. Jadi hukum itu dilihat dari ada dan tidak ada i'latnya. Maksudnya ini apa dari hadis ini? Nah, ini menceritakan tentang seorang Sahinsah, raja di Persia. Ketika beliau meninggal, ya, masyarakatnya mengangkat pemimpin. Anaknya yang masih kecil, dia tidak mempunyai kompetensi dalam memimpin, namanya Buran. Nah, kebetulan dia perempuan, gitu. Dia tidak bisa memimpin, tapi diangkat menjadi pemimpin. Maka keluarlah hadis ini, gitu. Ya, tapi kalau dia bisa memimpin, tentunya tidak apa-apa, gitu. Boleh dalam memimpin, gitu. Karena sahabat Umar bin Khattab pernah pada suatu saat mengangkat seorang pemimpin namanya Ummu Syifa, ya, pemimpin polisi di Madinah. Dia perempuan dan ada polisi-polisi yang lain, tapi dia bisa memimpin. Maka dipilihlah oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar bin Khattab tidak mungkin dia menyelisih Nabi Muhammad SAW. Kita tutup, ya, jadi boleh memilih pemimpin perempuan. Ada sebuah hadis, sebuah ayat surat Hud ayat 97, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin wa untha, entah itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, laki-laki perempuan asalkan mukmin, falanuhsiyannahu hayatan thayyiban, maka Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi boleh, asalkan perempuan punya kompetensi dan dia bisa memimpin, maka dia boleh menjadi seorang pemimpin. Dan semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya cuma sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.